Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Zenitsu yang akhirnya berhasil memenggal kepala Kaigaku, sang iblis bulan atas peringkat ke-6 menggunakan jurus yang dia ciptakan sendiri. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 146 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 146 ini, Zenitsu yang terluka itu berhasil diselamatkan oleh para korps pemburu iblis. Di sisi lain, Tanjiro dan Tomioka-san juga bertemu dengan iblis bulan atas. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Zenitsu yang terjatuh setelah memenggal kepala Kaigaku. Iblis tersebut yang juga terjatuh itu masih tidak percaya dengan jurus pernafasan ketujuh yang Zenitsu keluarkan. Karena yang dia ketahui, pernafasan petir hanya memiliki 6 jurus saja. Kaigaku tidak menyangka, bocah seperti Zenitsu akan mampu menciptakan jurus pernafasan sendiri. Apalagi mengingat Zenitsu dulu hanya bisa menggunakan pernafasan pertama saja. Dan dia juga lebih lemah dari Kaigaku pula. Kaigaku yang kepalanya terpenggal dan masih terjatuh itu seperti protes. Dia seakan tidak terima dengan kekalahan yang dia rasakan. Perlahan tubuh iblis itu mulai menghilang. Kaigaku masih saja berdalih dan mengaku jika dia belum kalah. Menurutnya jika dia mati di sini, Zenitsu sebentar lagi juga akan menyusulnya. Namun tiba-tiba Yoshiro muncul dari bawah. Dia menghampiri iblis tersebut dan memberitahu mereka yang dipenuhi nafsu akan berakhir hampa. Dan iblis itu tidak bisa menciptakan apapun pula. Sambil memelototi Kaigaku, Yoshiro menegaskan jika mati sendiri seperti iblis tersebut memanglah menyedihkan. Setelah itu dengan cepat Yoshiro segera menangkap Zenitsu dan membawanya mendarat di salah satu sisi ruangan. Sedangkan kepala Kaigaku yang terjatuh itu akhirnya hancur menjadi debu. Saat masih pingsan, Zenitsu mendapat penglihatan. Dia seperti bertemu dengan gurunya di sebuah taman yang di tengahnya ada sungai. Zenitsu meminta maaf kepada kakek tersebut, khususnya soal dia yang tidak bisa akur dengan Kaigaku. Apalagi gurunya sering menuliskan surat untuknya, tapi Zenitsu tidak pernah membalas surat-surat tersebut. Zenitsu merasa andai saja dia tidak ada, mungkin Kaigaku tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Dia kembali meminta maaf kepada gurunya tersebut atas perbuatan yang telah dia lakukan. Zenitsu juga meminta maaf karena tidak bisa membalas kebaikan yang gurunya berikan. Sebenarnya Zenitsu hanya ingin menjadi seorang pilar suatu hari nanti, dan itu dia harap saat gurunya masih hidup. Melihat gurunya yang masih diam saja di seberang sungai membuat Zenitsu bingung. Apakah beliau membencinya atau bagaimana? Zenitsu juga ingin menghampiri kakek tersebut, namun sayangnya dia kesusahan untuk bergerak karena banyak tanaman yang menjerat kakinya. Tidak lama kemudian kakek itu memanggil Zenitsu. Sambil meneteskan air mata, dia merasa kagum dan mengaku jika Zenitsu adalah murid kebanggaannya. Mendengar hal tersebut, Zenitsu yang menangis itu hanya terdiam. Dan setelah itu dia sadarkan diri. Ternyata Zenitsu telah diselamatkan oleh para korps pemburu iblis yang datang sebagai bala bantuan. Di sana ada Yoshiro dan Murata juga. Yoshiro bertugas mengobati para pemburu iblis yang terluka. Sedangkan para pendekar pedang yang lain bagian mengawasi sekitar, khususnya jika ada iblis yang muncul. Murata yang melihat Zenitsu terluka seperti itu merasa sedikit panik. Dia memohon kepada Yoshiro untuk melakukan sesuatu kepada rekannya tersebut. Tapi Yoshiro yang melihat sikap dari pemburu iblis itu jadi merasa jengkel sendiri. Dia bahkan meminta pendekar pedang tersebut untuk diam. Akan tetapi Murata tidak terima dengan respon Yoshiro barusan. Dia ganti balik bertanya, pemburu iblis tersebut berada di level apa sampai-sampai berani bersikap seperti itu. Sambil terus mengobati Zenitsu, Yoshiro menjawab jika dia ini adalah iblis dan dia tidak tahu soal peringkat pendekar pedang atau semacamnya. Para pendekar pedang yang melihat Zenitsu diobati itu pada memberikan semangat agar dia bisa bertahan hidup. Yoshiro berkomentar jika iblis bulan atas yang Zenitsu lawan barusan masih belum begitu tahu bagaimana caranya menggunakan jurus darah dan kemampuan yang lain. Menurutnya Zenitsu terbilang beruntung. Andai dia melawan iblis tersebut 1 tahun kemudian, mungkin Zenitsu akan langsung mati. Mendengar komentar barusan membuat Murata jadi berteriak. Dia meminta iblis tersebut untuk berhenti berpikiran negatif. Akan tetapi, gara-gara teriakan barusan, membuat para iblis yang lain jadi muncul dan menghampiri mereka semua. Melihat hal itu, seketika para pemburu iblis tersebut pada terkejut.
Sekedar informasi ya guys, Yoshiro adalah salah satu iblis yang bukan ciptaan Muzan, dan dia adalah satu-satunya iblis yang diciptakan menggunakan kekuatan dari Tamayo. Sebelum penyerangan dimulai, Tamayo mengajaknya untuk bergabung dengan korps pemburu iblis demi mengalahkan Muzan. Saat itu dia terlihat seperti sangat tidak terima dengan ajakan tabib tersebut. Tapi akhirnya dia pun mau mengikuti apa yang Tamayo perintahkan. Yoshiro berhasil menggunakan seragam pemburu iblis dan menyusup karena wajahnya tidak dikenali banyak orang. Tamayo membawa dia dengan alasan jika Yoshiro akan bermanfaat dan dia akan jadi bala bantuan. Meskipun merasa ada yang aneh, tapi pemburu iblis yang lain termasuk Murata yang bekerja sama dengannya tidak menganggap Yoshiro sebagai iblis. Karena seperti yang sudah dijelaskan, dia adalah satu-satunya iblis yang diciptakan oleh Tamayo. Lalu para pendekar pedang itu mencoba melawan iblis-iblis yang muncul. Tapi Yoshiro malah mengerjai mereka. Dengan ekspresi polosnya tersebut, dia meminta mereka semua untuk segera mengalahkan para iblis. Melihat sikap yang seperti itu, tentu saja membuat para pendekar pedang, khususnya Murata, jadi semakin geram. Setelah itu, Yoshiro menutup mata dan melihat salah satu gagak yang terbang di dalam benteng dimensi tanpa batas. Dia merasa jika kondisi semakin gawat, karena mereka akan segera bertemu. Siapa mereka yang Yoshiro maksud? Setelah itu, Shin berpindah ke Tanjiro dan Tomioka Kyu yang masih berlari menuju lokasi Muzan berada. Dalam benaknya, Tanjiro merasa jika mereka masih sama sekali belum bertemu dengan iblis bulan atas. Tanjiro penasaran, apakah posisi mereka sekarang ini masih jauh dari Muzan? Dia berharap semoga yang lain juga baik-baik saja. Sambil terus berlari, Tanjiro berjanji kepada Shinobu-san kalau mereka pasti akan memenangkan pertarungan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memukul lantai di atas pemburu iblis itu dengan sangat keras. Apakah itu iblis bulan atas? Saking kerasnya pukulan tersebut membuat ruangan-ruangan yang ada di atasnya sampai hancur dan menciptakan getaran besar seperti gempa. Tanjiro dan Kyu yang merasakan getaran itu berhenti berlari. Tapi pilar air tersebut meminta Tanjiro untuk tetap tenang. Dalam benaknya Tanjiro penasaran, apa masih ada yang sedang bertarung? Atau apa ada yang mati lagi? Semakin lama, Tanjiro yang merasakan getaran itu menyadari jika bukan hal tersebut yang harusnya dia pertanyakan, karena ada sesuatu yang semakin mendekat. Dia mulai mencium bau busuk yang tidak asing dari seorang iblis, dan posisinya berada di atas mereka sekarang. Melihat atap tersebut yang mulai mengalami keretakan, Tomioka-san meminta Tanjiro untuk mundur. Dan benar saja, akhirnya muncul seekor iblis yang berada tepat di depan pendekar pedang itu. Ternyata dia adalah Akaza. Sambil tersenyum, iblis tersebut menyapa Tanjiro. Dia tidak menyangka jika pemburu iblis itu masih dapat bertahan hidup hingga sekarang. Karena setahu Akaza, Tanjiro adalah orang yang lemah. Lalu iblis tersebut maju dan mencoba menyerang pemburu iblis itu. Tanjiro yang melihat iblis bulan atas tersebut berteriak dan berencana menyerang balik. Setelah itu Shin berpindah lagi. Kali ini ke Tamayo yang masih berusaha sebisa mungkin menahan Muzan. Tapi anehnya tabib iblis tersebut seperti terkunci di sebuah daging besar yang berada di salah satu ruangan benteng. Dia seperti merasakan sakit dari belenggu yang mengikatnya itu. Tamayo merasa jika di dalam kepompong daging ini, kemungkinan Muzan sedang mencoba menghilangkan obat yang membuatnya menjadi manusia. Menurutnya jika dia terlalu berlama-lama di sini, kemungkinan dia akan dapat dihisap juga ke dalam daging itu. Tamayo berharap semoga saja ada seseorang yang datang kemari dan menolongnya. Apakah Tamayo nantinya akan berhasil melepaskan diri dari daging besar milik Muzan itu? Lalu bagaimana dengan Tanjiro yang sebelumnya telah bertemu dengan Akaza tadi? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 146 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 146 yang isinya memperlihatkan Tamayo yang terkunci dan tidak bisa bergerak di dalam daging besar milik Muzan. Besar kemungkinan iblis itu sedang mencoba menetralkan obat yang Tamayo berikan agar dia bisa tetap menjadi iblis. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.